bukit di bawah sebatang pohon. Gyunwoo menceritakan jika hari itu tepat 2 tahun lalu saat dia dan pacarnya berjanji akan ke tempat itu lagi untuk menggali kapsul waktu yang telah mereka kubur. Sayangnya hari itu pacarnya tidak pernah datang, namun Gyunwoo akan kembali lagi setiap hari untuk menunggu kedatangannya. 2 tahun lalu, ketika Gyunwoo sedang bersama teman-temannya, pandangannya teralihkan kepada seorang gadis yang lewat di depan bar. Dia berkata, jika si gadis itu adalah tipenya sambil beranjak untuk mengejar si gadis. Tak lama ibunya menelpon sambil marah-marah dan menyuruh Gyunwoo agar segera pergi ke tempat bibinya. Si ibu mengatakan bahwa saat itu si bibi sedang kesepian akibat anaknya meninggal 1 tahun lalu. Si ibu berharap dengan keberadaan Gyunwoo di sana bisa membuat bibinya merasa senang karena Gyunwoo sangat mirip dengan mendiang anaknya. Si bibi juga berniat mengenalkan seorang wanita kepada Gyunwoo. Akibat desakan sang ibu, Gyunwoo pun terpaksa pergi ke rumah si bibi. Di stasiun dia menyelamatkan gadis mabuk yang hampir tertabrak kereta. Si gadis menatap Gyunwoo seolah-olah dia mengenalnya. Di dalam kereta di gerbong yang sama dengan si gadis, Gyunwoo bergumam sambil menatap si gadis jika gadis itu adalah tipenya. Namun dia tidak menyukai gadis pemabuk karena membuatnya jijik. Gyunwoo sambil menahan tawa melihat tingkah si gadis yang terhuyung menahan mabuk. Si gadis memarahi seorang pemuda di depannya akibat pemuda itu tidak memberikan kursi kepada penumpang lain yang lebih tua. Si gadis memukul pemuda itu dan memarahinya agar tidak menggunakan baju berwarna pink dengan alasan dia tidak menyukainya. Tak lama dari itu, si gadis muntah di atas kepala pria tua yang dia bantu barusan. Sebelum pingsan, si gadis melihat ke arah Gyunwoo lalu memanggilnya dengan panggilan sayang. Jelas saja si isi gerbong mengira jika Gyunwoo adalah pacar si gadis yang membuatnya harus bertanggung jawab dengan masalah yang si gadis itu buat. Tak selesai sampai di situ, Gyunwoo terpaksa membawa si gadis turun bersamanya. Awalnya Gyunwoo ingin meninggalkan si gadis sendirian di stasiun, tapi Gyunwoo kembali lalu mencarikan sebuah motel agar si gadis itu tetap aman. Sayangnya malam itu motel yang dia cari berada jauh dari stasiun. Setelah check-in dan membayar tagihan motel tersebut, Gyunwoo berencana mandi untuk membersihkan keringat serta sisa muntah si gadis, kemudian melanjutkan perjalanannya ke rumah si bibi. Ketika sedang mandi, ponsel si gadis berbunyi dan Gyunwoo mengangkatnya. Dia memberitahu lokasi si gadis kepada si penelpon. Setelah itu Gyunwoo melanjutkan mandinya. Tak lama dari itu polisi datang ke kamar mereka. Sialnya saat itu Gyunwoo sedang dalam keadaan tanpa busana. Gyunwoo kemudian dibawa ke kantor polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. Malangnya, dia disatukan bersama sekelompok orang yang mengaku sebagai gangster dan dia mendapat bulian dari mereka. Paginya, Gyunwoo dibebaskan. Saat pulang dia sempat berpapasan dengan si gadis mabuk semalam, namun si gadis sama sekali tidak mengenal Gyunwoo. Setibanya di rumah dia dipukuli oleh ibunya karena tidak jadi mengunjungi bibinya dan tidur di luar rumah. Untungnya Gyunwoo selalu punya cara untuk menghindar dari amukan ibunya. Gyunwoo kemudian berbaring di kamarnya lalu menceritakan masa-masa sekolahnya yang sangat bodoh, di mana saat masih SMP hingga SMA, dia selalu mendapat nilai jelek dan bahkan hingga saat ini dia duduk di bangku kuliah, Gyunwoo sama sekali belum menentukan masa depannya. Sorenya Gyunwoo terbangun oleh panggilan telepon dari si gadis yang dia temui semalam. Si gadis menyuruh Gyunwoo menemuinya sembari mengancam lalu menutup telepon itu. Mereka berdua akhirnya bertemu di stasiun. Ji-hyun mengajak Gyunwoo ke sebuah kafe lalu menyuruh Gyunwoo memesan. Saat sedang memilih makanan, Ji-hyun memaksa Gyunwoo berhenti dan hanya diperbolehkan untuk memesan kopi dan Gyunwoo lah yang membayar kopi itu. Sembari menunggu pesanan mereka, Ji-hyun menyuruh Gyunwoo menceritakan kronologi pertemuan mereka semalam hingga berakhir di kamar hotel. Dengan gugup Gyunwoo menceritakan kejadian itu yang membuat Ji-hyun percaya dan sedikit menjadi tenang ketika mengetahui jika itu adalah kesalahannya. Gyunwoo memuji kecantikan Ji-hyun yang jauh berbeda ketika dia mabuk. Namun pujian Gyunwoo malah dianggap ejekan oleh Ji-hyun. Belum sempat meminum kopi pesanannya, Gyunwoo diajak pergi oleh Ji-hyun ke suatu tempat. Ji-hyun mengajak Gyunwoo ke sebuah bar. Setibanya di sana, Gyunwoo disuruh memesan dan lagi-lagi Ji-hyun memaksa Gyunwoo hanya boleh memesan makanan yang dia pilih. Tak lama dari itu, Ji-hyun memarahi pengunjung lain yang sedang berencana untuk pergi ke motel. Hal itu membuat mereka merasa risih dan lebih memilih pergi. Ji-hyun kembali ke mejanya dan kemudian menangis. Dia bercerita jika kemarin dia baru saja diputuskan oleh pacarnya dan tiba-tiba dia pingsan setelah meneguk 2 gelas soju. Gyunwoo lalu menggendong Ji-hyun ke motel yang sama untuk kedua kalinya. Namun kali ini, Gyunwoo berinisiatif membelikan Ji-hyun obat pereda mabuk.
Gyun-woo lalu memberikan obat itu kemudian membersihkan sisa muntahan di bibir Ji-hyun. Dia memandangi Ji-hyun dari wajah, leher hingga ke payudara. Dia terus memandangi Ji-hyun hingga dia tertidur dan bangun dengan posisi Ji-hyun yang sudah jatuh ke lantai. Paginya saat Ji-hyun bangun, dia memperlakukan Gyun-woo layaknya pesuruh. Begitulah hubungan aneh mereka berawal, 3 hari bertemu dan 2 kali menginap di motel yang sama. Suatu hari saat Gyun-woo sedang belajar, Ji-hyun masuk ke dalam kelasnya. Dia mengajak Gyun-woo ikut dengannya tapi Gyun-woo menolak ajakan itu. Tak lama dosen menyuruh Gyun-woo keluar agar segera menyusul Ji-hyun. Sebelum Gyun-woo keluar, si dosen sempat berpesan agar Gyun-woo merawat dia dengan Ji-hyun. Gyun-woo lalu menanyakan alasan apa yang telah Ji-hyun buat sehingga dosen membolehkannya bolos. Ji-hyun mengatakan jika dia akan melakukan aborsi jika Gyun-woo tidak menemuinya. Mendengar itu, Gyun-woo berusaha kembali ke kelas untuk menjelaskan kepada dosennya bahwa perkataan Ji-hyun tidaklah benar. Namun sayangnya Ji-hyun menyeretnya keluar dari kampus itu. Ji-hyun membawa Gyun-woo ke wahana permainan kemudian mengajaknya ke sebuah taman. Di sana Gyun-woo diberikan sebuah kertas berisi sinopsis film yang telah Ji-hyun buat. Ternyata, Ji-hyun sangat ingin menjadi penulis naskah dan itu adalah naskah pertama yang dia buat. Demi membuat Gyun-woo fokus dengan naskahnya, Ji-hyun bahkan mengusir seorang pria yang sedang menelpon tepat di sebelah mereka. Ketika Gyun-woo membaca naskah itu, scene beralih ke dalam cerita yang Ji-hyun tulis. Diceritakan, terdapat seorang gadis dari masa depan melintasi waktu ke masa kini demi menyelamatkan pacarnya yang diculik. Setelah membaca sinopsis itu, Gyun memberi saran agar Ji-hyun mengubah ending dari ceritanya. Karena saat itu orang-orang di Korea lebih tertarik dengan film bergenre romantis dan cenderung memiliki akhir yang menyedihkan. Seperti novel berjudul Shower karya Hwang Sun-won, di mana di dalam novel itu diceritakan tentang seorang gadis mengalami penyakit dan di akhir hidupnya, si gadis meminta agar dia dikuburkan bersama pakaian pacarnya. Namun Ji-hyun membenci film seperti itu dan dia memikirkan ending lain dari karya Hwang Sun-won, di mana saat si gadis mati, dia meminta agar pacarnya dikubur hidup-hidup bersamanya. Jelas saja jalan pikiran Ji-hyun membuat Gyun-woo tidak bisa berkata apa-apa. Setelah itu Ji-hyun menanyakan kedalaman danau di depan mereka kepada Gyun-woo. Tanpa pikir panjang Ji-hyun mendorong Gyun-woo. Setelah mengetahui jika danau itu dalam, Ji-hyun ikut melompat untuk menyelamatkan Gyun-woo yang hampir tenggelam. Hari itu Gyun-woo sedang asik minum bersama teman-temannya. Pandangannya teralihkan kepada seorang wanita yang lewat tepat di hadapannya. Gyun-woo menyusul wanita itu untuk berkenalan sambil memanggilnya dengan panggilan sayang. Namun pas wanita itu berbalik, alangkah terkejutnya Gyun-woo bahwa wanita yang sedang dia rayu adalah Ji-hyun. Dengan sangat cepat Gyun-woo berlari menghindar dari Ji-hyun. Ji-hyun kemudian menelpon Gyun-woo. Namun Gyun-woo berpura-pura menjadi layanan operator dan menutup teleponnya. Dengan begitu dia pun selamat dari kejaran Ji-hyun. Kembali ke 1 jam sebelum mereka bertemu. Ketika itu Ji-hyun sedang menuju ke suatu tempat. Dia sempat menelpon Gyun-woo dan meminta agar dia diperbolehkan ikut bertemu teman-temannya. Namun Gyun-woo tidak membiarkan Ji-hyun ikut yang membuatnya merasa sangat kesal. Mereka berdua tidak sadar bahwa saat itu mereka berdua berada di dalam kereta yang sama namun di gerbong yang berbeda. Di stasiun, Ji-hyun membantu mengembalikan barang seorang nenek yang ketinggalan. Karena hal itu dia juga ikut ketinggalan kereta. Di saat yang sama Gyun-woo juga membantu membawakan barang si nenek kemudian dia bertemu dengan teman-temannya. Sementara Ji-hyun memutuskan untuk menaiki taksi dan sialnya, taksi yang dia tumpangi menabrak mobil tinja akibat si sopir yang terlalu fokus menggoda pejalan kaki. Ji-hyun pun kembali melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki dan dia melewati sebuah bar di mana Gyun-woo dan teman-temannya minum. Saat pulang, Gyun-woo memutuskan balas dendam kepada Ji-hyun dengan cara tidur di kereta. Dia berniat membuat Ji-hyun menggendongnya saat tiba di stasiun Byupyung seperti apa yang dia lakukan saat mereka pertama kali bertemu. Tapi sialnya dia malah bablas ke stasiun Incheon dan barang-barangnya telah dicuri. Saat sedang tidur, seseorang menaruh koin ke dalam minumannya yang hampir membuatnya celaka. Koin itu digunakan untuk menelpon Ji-hyun dan dia menyuruh Ji-hyun menjemputnya ke stasiun Incheon. Paginya dia malah terbangun di dalam penjara dan kembali dibully oleh sekelompok orang yang sama. Namun saat itu, Gyun-woo akhirnya tahu jika mereka bukanlah gangster melainkan pencuri gadungan. Dia mengamuk sembari memukul kepalanya sendiri yang membuat para pencuri gadungan itu menjadi ketakutan. Paginya Ji-hyun datang ke kantor polisi dan membebaskannya. Tapi sayangnya Gyun-woo malah dipukuli oleh Ji-hyun akibat kemarin dia menggodanya dan berpura-pura menjadi layanan operator. Namun Ji-hyun tetap berbaik hati membawa Gyun-woo ke restoran dan mentraktirnya makan.
Malamnya saat Gyun-woo sedang asik menikmati pemandangan indah di komputernya, dia mendapatkan email dari Ji-hyun yang mengatakan jika lusa adalah hari ulang tahunnya. Ji-hyun mengancam jika Gyun-woo lupa maka dia akan membunuhnya. Dia mendapat ide untuk menyewa taman bermain kepada temannya yang bekerja di sana. Dia akan membawa Ji-hyun ke taman bermain ketika malam hari. Saat mereka berjalan, satu persatu lampu taman menyala, dan setibanya di komedi putar, dia akan memberi kode ke temannya yang bekerja di sana untuk menyalakan komedi putar dan kembang api, serta memutar lagu ulang tahun. Begitulah kira-kira gambaran rencananya untuk merayakan ulang tahun Ji-hyun. Tibalah di hari ulang tahun, mereka berdua melewati pagar untuk masuk ke dalam taman bermain. Sialnya mereka malah bertemu dengan seorang tentara yang lagi buron akibat kabur dari kesatuannya untuk membunuh pacarnya yang selingkuh dengan atasannya sendiri. Mereka berdua dibawa ke suatu tempat dan dijadikan sandera oleh si tentara. Saat itu Gyun-woo meminta agar dia dibebaskan dan Ji-hyun dibiarkan bersama tentara itu. Namun si tentara lebih memilih untuk melepaskan Ji-hyun dengan alasan alis Gyun-woo mengingatkannya kepada selingkuhan pacarnya. Sebelum pergi, Ji-hyun mengatakan kepada Gyun-woo untuk tenang karena dia tahu si tentara bukanlah orang jahat. Ji-hyun pun dilepaskan kemudian diselamatkan oleh tentara yang menjaga tempat itu. Sementara Gyun-woo bernegosiasi dengan si tentara agar dia dibebaskan. Gyun-woo akan menunjukkan jalan keluar dari taman sehingga si tentara bisa kabur dari tempat itu. Namun sayangnya rencana mereka gagal akibat teman Gyun-woo menyalakan satu persatu lampu taman yang mereka lewati. Akibatnya, si tentara menjadi panik dan mengancam akan membunuh Gyun-woo jika pacarnya tidak didatangkan. Melihat hal itu, Ji-hyun menghampiri si tentara dan mengatakan agar si tentara merelakan kekasihnya bahagia jika si tentara benar-benar mencintainya. Melihat Ji-hyun menangis, akhirnya si tentara sadar dengan perbuatannya. Gyun-woo kemudian dibebaskan dan si tentara ditangkap oleh satuannya. Di saat yang sama, teman Gyun-woo menyalakan komedi putar serta lagu ulang tahun dan kembang api. Si tentara mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua karena hari itu dia juga berulang tahun. Berbeda dengan Ji-hyun, bukannya senang, dia malah memukul Gyun-woo akibat Gyun-woo meminta kepada si tentara agar dia dibebaskan dan Ji-hyun menjadi sandera seorang diri. Setelah kejadian itu, mereka berdua menjadi semakin dekat. Saat Gyun-woo diajak ke sebuah restoran mewah, di sana dia melihat gambar Ji-hyun samar-samar di belakang foto sepasang kekasih yang dipajang di restoran itu. Dia kemudian menanyakan tentang Ji-hyun kepada seorang pelayan. Si pelayan mengatakan jika Ji-hyun sering datang ke tempat itu bersama pacarnya hingga tahun lalu. Namun suatu hari Ji-hyun meminta kepada pelayan untuk membiarkan kursi itu kosong dengan seikat bunga di atas meja. Setelah mendengar cerita itu, Gyun-woo akhirnya tahu jika selama ini Ji-hyun hanya merasa kesepian dan kesepian itu ditutupi dengan sikap kasarnya. Ji-hyun menyodorkan naskah terbaru yang telah dia tulis. Kali ini cerita berbeda namun tetap dengan pemeran utama yang datang dari masa depan. Gyun-woo menanyakan kenapa Ji-hyun sangat menyukai pemeran utama seperti itu. Ji-hyun mengatakan jika di masa depan dunia akan berubah menjadi sangat canggih dan manusia pada saat itu bisa dengan bebas kembali ke masa lalu. Dia juga berharap suatu saat ada seseorang dari masa depan datang menemuinya. Setelah itu Ji-hyun menyuruh Gyun-woo untuk menyerahkan naskah yang dia buat kepada salah satu penerbit. Namun si penerbit malah muntah setelah membaca naskah yang Ji-hyun buat. Dari sini kita tahu jika tulisan Ji-hyun sangatlah buruk. Kedekatan mereka berlanjut, begitu pula penyiksaan yang Gyun-woo dapatkan. Gyun-woo dipaksa memainkan permainan menebak langkah kaki, di mana yang kalah akan mendapatkan tamparan di mukanya. Sudah jelas Gyun-woo selalu kalah dan dia menerima banyak sekali tamparan. Setelah itu mereka bermain tenis dan entah kenapa bola yang dipukul Ji-hyun selalu mengenai wajahnya. Bahkan saat tanding kendo pun dia tidak pernah menang. Suatu hari Ji-hyun mengajak Gyun-woo jalan-jalan. Di sana Ji-hyun meminta Gyun-woo agar bertukar sepatu karena hak tinggi yang baru dia beli membuat kakinya kesakitan. Gyun-woo sempat menolak namun apa daya dia terpaksa menuruti kemauan Ji-hyun. Malamnya Gyun-woo mengantar Ji-hyun pulang dan untuk pertama kalinya dia bertemu dengan orang tuanya. Terlihat ayah Ji-hyun sama persis dengan anaknya yang suka sekali minum. Si ayah menanyakan apakah Gyun-woo pacar Ji-hyun. Dengan gugup Gyun-woo mengiyakan pertanyaan itu. Belum sempat menanyakan pertanyaan lain, tiba-tiba ayah Ji-hyun pingsan akibat terlalu banyak minum. Saat pulang, Gyun-woo tidak sengaja mendengar pertengkaran Ji-hyun dengan ibunya. Si ibu melarang Ji-hyun untuk bertemu lagi dengan Gyun-woo karena dia akan dikenalkan dengan pria yang jauh lebih mapan dari Gyun-woo. Mendengar itu Gyun-woo tampak sedih dan tak lama, dia melihat Ji-hyun keluar rumah sambil menangis. Setelah kejadian itu, Gyun-woo tidak pernah lagi mendengar kabarnya. Namun suatu hari, Ji-hyun menelpon Gyun-woo dan memberitahu jika sebentar lagi adalah perayaan hari ke-100 mereka. Ji-hyun menyuruh Gyun-woo membawa seikat bunga dan seragam SMA ke kampusnya saat dia pentas nanti.
Hari itu tiba, Gyun-woo menyamar sebagai pengantar barang dan menyelinap masuk ke dalam kampus. Dengan perasaan malu, Gyun-woo memberanikan diri naik ke atas panggung kemudian memberikan bunga yang dia bawa. Aksi Gyun-woo mendapat tepuk tangan meriah dari penonton yang hadir di pertunjukan piano itu. Setelah itu mereka berdua menggunakan seragam SMA lalu masuk ke sebuah bar sembari menunjukkan identitasnya masing-masing. Kemudian setelah itu, mereka menari di sebuah klub malam hingga akhirnya Ji-hyun pingsan karena terlalu banyak minum. Saat menggendong Ji-hyun pulang, seseorang memasukkan alat pengaman ke dalam saku Gyun-woo. Setibanya di rumah Ji-hyun, dia kembali diinterogasi dan disuruh mengeluarkan seluruh barang di sakunya. Ayah Ji-hyun menanyakan benda apa yang Gyun-woo keluarkan, dan Gyun-woo dengan perasaan cemas menjelaskan bahwa itu adalah alat pengaman untuk mencegah AIDS yang dia dapatkan saat perjalanan mengantar Ji-hyun. Si ibu menyuruh suaminya untuk mengatakan sesuatu kepada Gyun-woo, dan si ayah pun mengatakan jika Gyun-woo tidak boleh bertemu lagi dengan anaknya. Sejak saat itu, Gyun-woo tidak pernah bertemu lagi dengan Ji-hyun. Namun suatu hari Ji-hyun menelponnya agar Gyun-woo segera datang ke restoran di mana dia sedang kencan buta dengan pria pilihan ibunya. Setibanya di sana, Gyun-woo tertunduk saat Ji-hyun mengenalkan Gyun-woo sebagai seorang teman kepada pria itu. Gyun-woo lalu mengajak Ji-hyun berbicara. Di sana Gyun-woo menasihati Ji-hyun agar melupakan mantannya dan menerima pria baru. Dia juga menyuruh Ji-hyun tidak terlalu banyak minum dan mengubah sifat kasarnya. Setelah itu Gyun-woo pun pergi meninggalkan Ji-hyun yang berlinang air mata. Sebelum pergi, ternyata Gyun-woo memberitahu 10 aturan kepada pria yang sedang kencan dengan Ji-hyun. Si pria pun memaparkan satu persatu 10 aturan itu. Dengan berlinang air mata, Ji-hyun menyusul Gyun-woo yang telah pergi. Karena tidak menemukan keberadaannya, Ji-hyun pergi ke ruang siaran dan memanggil Gyun-woo dengan pengeras suara. Gyun-woo lalu datang ke ruang siaran setelah mendengar panggilan itu. Dia memeluk Ji-hyun dan Ji-hyun membalas pelukannya. Tak berlangsung lama, Gyun-woo mendapat pukulan tepat di wajahnya. Setelah itu, Ji-hyun menyuruh Gyun-woo mencurahkan perasaan mereka masing-masing dalam sebuah surat dan membawanya besok. Gyun-woo berusaha menulis dan memilih kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Besoknya, Ji-hyun mengajak Gyun-woo ke sebuah bukit. Di sana Ji-hyun menyuruh Gyun-woo naik ke bukit seberang untuk memastikan apakah suaranya bisa terdengar dengan jarak sejauh itu. Gyun-woo pun naik ke bukit itu dan mencoba mendengarkan suara Ji-hyun. Tiba-tiba, Ji-hyun meminta maaf karena belum bisa menghilangkan perasaannya terhadap mantannya yang telah meninggal. Dia kemudian menangis dan terus meminta maaf karena telah memberi harapan besar kepada Gyun-woo. Mereka pun tiba di sebuah bukit di mana film dimulai. Di sana, Ji-hyun mengeluarkan kapsul waktu dan memasukkan surat mereka ke dalam kapsul itu. Ji-hyun berkata jika besok mereka akan berpisah dan bertemu 2 tahun kemudian untuk membuka surat itu bersama. Tibalah mereka di sebuah stasiun. Ji-hyun menyuruh Gyun-woo naik ke kereta dan dia akan menunggu kereta selanjutnya. Gyun-woo pun masuk dengan perasaan sedih. Namun, saat kereta akan berangkat, Gyun-woo memilih turun dan menunggu kereta berikutnya bersama Ji-hyun. Sayangnya Ji-hyun menaiki kereta pertama dengan maksud agar dia bisa pulang bersama Gyun-woo. Begitulah perpisahan mereka terjadi. Setelah perpisahan itu, Gyun-woo yang tidak mampu menunggu menyibukkan dirinya dengan menulis kisah mereka dalam sebuah blog di internet. Dia juga berlatih tenis, renang, dan kendo yang akan dia persiapkan saat mereka bertemu nanti. Secara mengejutkan, kisah yang Gyun-woo tulis menarik perhatian penerbit dan penerbit itu berniat mengajak Gyun-woo bekerja sama untuk membuat sebuah novel dan kisahnya akan diangkat ke layar lebar. Kembali ke awal film, tepat 2 tahun setelah mereka berpisah, Gyun-woo yang bosan menunggu akhirnya membuka kapsul waktu itu sendirian, kemudian membaca surat yang Ji-hyun tulis. Di surat itu tertulis jika selama bersama dengan Gyun-woo, Ji-hyun merasa sangat bahagia. Dia juga menceritakan tentang mantannya yang telah meninggal. Hari di mana mereka bertemu merupakan 1 tahun kematian mantannya. Ji-hyun meminta maaf karena telah mencari sosok sang mantan di dalam diri Gyun-woo. Dia menceritakan bagaimana dia dan mantannya bertemu di dalam sebuah kereta, kemudian sang mantan memberikan sapu tangan, serta memberikan bunga mawar di 100 hari jadi mereka. Dia juga mengatakan bahwa di bawah pohon itu, mereka pernah membicarakan masa depan mereka bersama-sama. Namun tak disangka mantannya meninggal secara tiba-tiba. Saat bersama Gyun-woo, Ji-hyun sering mengunjungi ibu mantannya. Si ibu ingin sekali mengenalkan pria yang sangat baik kepada Ji-hyun, namun dia tidak bisa memenuhi permintaan itu.
Hari saat Ji-hyun bertemu Gyun-woo, dia mengunjungi pohon itu untuk berdoa kepada mantannya agar sang mantan merelakannya. Namun semakin Ji-hyun menyukai Gyun-woo, semakin dia merasa bersalah. Maka dari itu, dia memutuskan berpisah selama 2 tahun agar bisa melupakan mantannya sendirian. Namun jika 2 tahun berlalu dia tidak datang, itu tandanya Ji-hyun masih takut. Dia merasa bahwa saat itu, dia masih terjebak di masa lalu dan Gyun-woo berada di masa depan. Setahun setelah Gyun-woo membaca surat Ji-hyun, Ji-hyun akhirnya datang ke bukit itu. Pria tua yang berada di sana menanyakan maksud kedatangan Ji-hyun sendirian. Ji-hyun lalu menceritakan jika 3 tahun lalu dia dan kekasihnya mengubur kapsul berisi surat di bawah pohon itu dan akan membukanya 2 tahun kemudian. Namun dia tidak berani datang karena 2 tahun adalah waktu yang terlalu singkat baginya untuk melupakan masa lalunya. Pria tua itu kemudian menceritakan bahwa 1 tahun lalu, pohon itu sempat mati akibat tersambar petir. Namun saat musim semi, seorang pemuda menanam pohon yang sama persis dengan pohon yang mati agar suatu saat gadis yang ditunggunya tidak kehilangan tempat tersebut. Setelah mendengar cerita pria tua itu dan membaca surat Gyun-woo, akhirnya Ji-hyun berhasil melupakan masa lalunya. Dia kemudian menghubungi Gyun-woo tapi sayangnya nomor Gyun-woo sudah tidak aktif. Suatu hari Ji-hyun menemui ibu mantannya agar dia dikenalkan dengan pria yang selama ini ingin dikenalkan kepadanya. Tak lama dari itu, seorang pria datang memanggil si ibu dengan panggilan bibi. Alangkah bahagianya Ji-hyun ketika mengetahui bahwa ternyata selama ini pria yang ingin dikenalkan oleh ibu mantannya adalah Gyun-woo, keponakan sekaligus sepupu dari mendiang mantannya. Maka dari itu paras dan sifat Gyun-woo sangat mirip yang membuat Ji-hyun berpikir jika Gyun-woo adalah pria dari masa depannya.